Gue nggak pakai istilah boom. Boom itu udah punya orang lain. Istilah gue beda. Pure. Ya, jadi basah banget deh. Bikin lo basah. Action. Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Di video kali ini, gue pengen curhat. Curhat gue kali ini adalah tentang dua hal. Pertama, tentang gimana rasanya gue memakai Xiaomi Yi Ens kamera. Yang waktu itu pernah gue unbox dan sekarang gue mau curhat bagaimana rasanya memakai produk itu. Dan yang kedua adalah curhatan gue tentang Xiaomi Mi 4C yang ada di sini. Untuk Xiaomi Yi Ens kameranya nggak bisa gue tunjukkan di video karena sudah terpasang di tempatnya. Karena gue jadikan sebagai CCTV. Sekali lagi, ini bukan video review. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau video review, lo bisa lihat video review dari reviewer gadget yang udah pada mapan. Itu udah banyak banget. Karena produk yang gue ulas ini adalah produk yang keluarnya juga udah lama keluarnya. Jadi udah banyak yang review dan keren-keren banget, bagus-bagus banget. Jadi apa yang gue buat kali ini adalah curhatan gue sebagai orang yang memakai kepada kalian. Jadi gue bercerita apa yang gue rasakan setelah gue memakai itu. Gimana perasaan gue memakai Xiaomi Yi Ens kamera? Rasanya menurut gue antara berguna dan gak berguna. Kenapa gue bilang gitu? Ya karena gue gunakan sebagai CCTV. Jadi mungkin efek langsungnya bukan sekarang, tapi kalau ada apa-apa secara urgent baru berguna. Gue suka fiturnya dimana bisa menyampaikan suara gue melalui kameranya. Itu gue suka banget. Jadi gue bisa ngobrol, interaksi dengan orang di rumah. Meskipun gue lagi ada di kantor atau gue di luar kota bahkan. Suaranya, delay-nya agak lumayan. Jadi kalaupun interaksi nggak selancar kayak ngobrol di telepon. Arya, coba ngomong deh. Mungkin pengaruh dari koneksi internet atau apa gue juga nggak tahu ya, tapi setahu gue koneksi di internet di rumah gue nggak ada masalah. Kedua yang gue suka adalah kameranya tuh bisa di zoom. Dalam pengoperasiannya kamera itu bisa di zoom kayak gue ngelihat gambar di handphone aja, jadi bisa pitch in pitch out untuk zoom gambarnya. Itu menurut gue itu keren. Kalau dari sisi kekurangan, apa kurangnya? Menurut gue kurangnya adalah masalah peletakan sih, karena gue agak kesulitan dalam hal meletakkannya. Gue mencoba memodifikasinya itu untuk gue tempel di tembok, tapi kelihatannya tidak cukup kuat ya penahannya. Kalau gue pasangnya perekat gitu, rentan banget jatuh, dan kalau mau gue pindah slot gitu agak kurang meyakinkan untuk bisa gue pasang di tembok atau apa gitu. Jadi ujung-ujungnya harus gue letakkan dengan posisi stand atau berdiri. Dan juga menurut gue perlu diimprove adalah di bagian sektor aplikasinya. Mi Home-nya sendiri itu meskipun settingannya sudah gue rubah ke bahasa Inggris, tapi tetap bahasa Mandarin isinya gitu. Cuman setting umumnya aja yang bahasa Inggris di bagian depannya doang. Begitu masuk ke bagian preview untuk melihat apa yang ditangkap sama kamera Yi Ens-nya itu tetap berbahasa Mandarin. Jadi gue kesulitan banget untuk ini apa sih, fungsi ini untuk apa, fungsi ini gue nggak ngerti gitu. Jadi gue agak kesulitan di bagian itu. Dan sebenarnya itu hal yang sebenarnya bisa diimprove. Kenapa nggak diimprove? Seperti itu aja sih. So far gue senang dengan range harga segitu. Menurut gue worth it banget. Gue beli di kisaran harga 350.000. Jadi itu worth it banget untuk gue pakai. Jadi curhatan berikutnya adalah tentang Xiaomi Mi 4C. Gue memakai ini kurang lebih udah seminggu 2 minggu. Gue pakai ini. Gimana rasanya memakai Xiaomi Mi 4C di tahun 2016 bahkan menjelang akhir 2017? Menurut gue ini masih worth it, masih worth to buy banget. Apalagi sekarang harganya itu di kisaran cuma 1,4. Bahkan kemarin ada yang komen di video waktu gue unboxing, ada yang bilang dia dapat 1,3 tuh. Di handphone range harga segitu, ini menurut gue udah worth it banget. Hal yang menurut gue suka juga adalah karena ini bisa 4G LTE dan gue bisa pakai LTE-nya SmartFriend di sini. Ini dual SIM. Gue pakai Halo, kartu Halo dan juga SmartFriend di handphone gue yang ini. Jadi dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Internetnya gue pakai SmartFriend, untuk Halonya gue pakai hanya untuk telepon aja. Gitu. Jadi it works well dan it amazes me. It works well banget. Memang perlu ada sedikit settingan khusus ya menurut gue. Bukan khusus. Jadi ada 1-2 cara untuk menyeting agar
smart friend-nya itu nggak lost. Kadang-kadang soalnya sering lost, nggak di LTE, tapi dia masuk ke FDO gitu, jadi kayak masuk ke jaringan yang standar atau biasa gitu. Dan itu internetnya jadi nggak jalan. Akhirnya gue harus setting beberapa kali, ngerubah APN-nya beberapa kali, dan akhirnya bisa. Dan gue udah mulai terbiasa dengan settingan itu. Kelemahannya adalah kalau gue restart, gue matiin total, gue nyalain lagi, settingan itu hilang, buyar, jadi harus gue ulang lagi. Jadi udah beberapa kali gue coba, selalu terjadi seperti itu. Dan juga waktu gue beli ini, ROM-nya masih distributor, yang ROM distributornya tuh ngaco banget. Tampilan depan MIUI 7, gue cek di about phone-nya itu MIUI 8. Oke, itu random banget, dan aplikasi bawaannya agak sedikit mencurigakan. Dia udah menyediakan Facebook, dia udah menyediakan sosial media gitu, dan itu membuat gue takut. Yang membuat gue takut adalah gue takut itu ya gue nggak tahu juga ya, phishing sites aja sih. Jadi data-data lo karena lo berikan udah ada Facebooknya, gue login deh, tapi ternyata data itu terduplikat sehingga orang lain bisa mengakses data lo. Jadi kalian harus hati-hati dengan itu. Makanya gue langsung nggak percaya kan. Gue langsung nggak percaya dengan aplikasi yang ada bawaannya itu. Langsung gue ganti aja dengan ROM. Gue ganti dengan ROM China, dan it works well now. Yang gue nggak suka adalah ya ini mudah panas. Kalau lo main game terlalu intens atau signal susah, itu karena ini materialnya juga. Tapi jujur gue suka banget warna dan bahannya, ini keren banget. Tapi ini materialnya bagaimanapun plastik, jadi panasnya sangat terasa. Gue tidak menyarankan lu bermain terlalu intens dengan device ini, karena kita nggak tahu apa terjadi kalau sesuatu device elektronik terlalu panas. Gue takut terjadi overheating. Jadi saran gue adalah pastikan kalian menggunakan SIM card yang coverage-nya itu atau jaringannya itu aman di daerah kalian. Karena kalau nyari signal terus, itu device-nya akan lebih cepat panas. Kemudian pastikan kalian tidak menggunakannya terlalu berlebihan. Jadi kalau main game pun jangan sampai lo main game 2 hari non-stop sambil di-charge tetap main gitu. Jangan, karena itu berbahaya. Nggak hanya berbahaya buat device lo, tapi berbahaya buat kesehatan lo juga. Jadi, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi play safe gitu. Use it safe. Play safe tuh kayak slogan kondom. Oke. Selebihnya menurut gue untuk rentang harga 1,4, 1,3, 1,5 ini gue nggak ada komplain apa-apa. Menurut gue ini udah keren, udah. Dan banyak yang nanya, mendingan Mi 4i atau Mi 4c? Menurut gue itu tergantung preferensi lo ya, tergantung lo suka apa enggak. Ini selera, masalah selera. Secara spesifikasi dan secara teknologi, Mi 4i itu kalah sama Mi 4c. Menurut gue kalah dengan Mi 4c. Mi 4i masih pakai mini USB yang lama. Sekarang Mi 4c udah pakai tipe C. Jadi sekarang device baru menggunakan tipe C. Jadi gue lebih prefer yang teknologi baru kayak gini. Kemudian layar memang sama semua, tapi kalau kamera depannya bukaan fokusnya lebih tinggi Mi 4c dibandingin Mi 4i. Cuman kalau untuk secara keseluruhan kamera paling bagus Mi 4. Menurut gue Mi 4 tuh paling the best kalau untuk kamera. Jadi kalau masalah kamera menurut gue peringkatnya adalah Mi 4i, Mi 4c, Mi 4. Tapi kalau masalah user experience, gue pakai Mi 4 udah bertahun-tahun dan gue menemukan Mi 4c dan gue nyaman dengan Mi 4c. Ini bahaya banget. Artinya user experience-nya bisa menyaingi device yang udah gue pakai bertahun-tahun. Segitu enaknya pakai device ini gitu. Jadi kesimpulannya menurut gue worth to buy nggak sih kalau device ini? Dan tadi ya Xiaomi Mi Ens menurut gue worth to buy selama lo butuh. Kalau lo nggak butuh, menurut gue tahan dulu aja keinginan lo untuk beli itu. Karena kalau lo nggak tahu kegunaannya untuk apa, cuman untuk ngawasin hal-hal nggak penting dan yang juga jarang lo cek, menurut gue nggak perlu lo beli itu. Gitu. Jadi saran gue, beli sesuatu yang lo butuhin aja. Yang memang lo butuh. Setelah kebutuhan lo terpenuhi, baru lo beli sesuatu yang lo pengen. Sedangkan kalau menurut gue, buat ini, kalau kalian butuh handphone di rentang harga di bawah 1,5 atau buat kasih hadiah, udahlah, ini aja. Worth it gak untuk dibeli? Worth it banget, men. Paling nggak menurut gue sampai akhir 2017, device ini mungkin masih ada. Karena perlu diingat, bedanya Xiaomi dengan brand yang lain, mereka tidak hanya membuat handphone, tapi mereka membuat ekosistem. Jadi ada komunitasnya, dan mereka mengembangkan operating system sendiri. Inilah kelebihannya Xiaomi, adalah mereka punya MIUI. Prinsipnya MIUI adalah, kalau lo udah punya satu handphone,
dan lu pengen merasa mempunyai handphone yang baru, sebenarnya lu nggak perlu beli handphone baru dan jual handphone lama lu. Lu cukup pasang MIUI. Itu adalah konsep dasar MIUI. Karena MIUI itu akan selalu diperbaharui. Makanya update MIUI itu cepet banget. Ada yang mingguan, ada yang sebulanan, langsung ada update-nya. Jadi MIUI itu seperti itu. Memperbaharui handphone lo dari dalam, dari core-nya, dari operating system-nya. Jadi bukan luarnya, fisiknya yang diperbarui, tapi MIUI-nya dibikin lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Jadi kalau dibilang ini masih worth it nggak? Worth it selama pakainya MIUI. Gitu. Kalau lo pakai yang lain, pakai Android standar, menurut gua, atau lo custom ROM ya. Kalau custom ROM lo level Cyanogen Mode, menurut gua masih oke. Gue pakai Cyanogen Mode dulu lama banget, gitu. Cyanogen Mode oke lah kalau lo mau pasang di Mi 4 atau di Mi 4 Celo, menurut gue bagus. Tapi kalau mau pakai Android standar atau lo pakai pure Android, saran gue jangan. Kenapa? Karena MIUI jauh lebih light, jauh lebih enteng sebenarnya. Meskipun banyak orang bilang ini free RAM-nya rendah banget ya, free RAM-nya cuma separuh kurang. Percaya sama gue, multitaskingnya lancar. Entah kenapa, itu aneh banget. Masa free RAM sedikit tapi multitasking lancar? Aneh banget kan? Jadi MIUI itu punya konfigurasi yang unik menurut gue, punya sesuatu yang mempunyai daya jual lebih. Makanya nggak heran Xiaomi baru berapa tahun umurnya tapi udah pure banget. Gue nggak pakai istilah boom itu udah punya orang lain. Istilah gue beda, pure ya. Jadi basah banget deh, bikin lo basah. Jadi menurut gue curhatan gue begitu, ada bagusnya, ada jeleknya, tapi ya nggak ada yang sempurna. Cinta aja nggak ada yang sempurna, apalagi gadget. Oke, sekian video curhatan gue. Mungkin kedepannya gue akan lebih sering curhat kepada kalian. Ingat ya, ini bukan review, ini curhatan. Jadi ya udah, gue curhat ke kalian mengenai gadget yang pernah gue unbox. Sesimpel itu. Karena gue tidak punya kapabilitas lebih untuk mereview, karena gue tidak tahu secara teknikal device-nya itu, karena yang gue lakukan hanya membaca spek, dan membaca spek kalian bisa baca spek di internet. Jadi buat apa gue mengulas yang ada di internet untuk kalian bisa temukan sendiri gitu. Jadi gue mengulas sisi lain yang nggak akan kalian temukan di video manapun, yaitu adalah opini gue berikan kepada kalian melalui video ini. Sekian video curhatan dari gue. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan subscribe dan like. Dan kalau kalian suka banget dengan videonya, silahkan di-share. Gue nggak akan nolak. Semoga video ini membantu. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.